Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi saya pada kali ini. Sebelum saya memulai presentasi saya akan menjelaskan identitas saya terlebih dahulu. Saya adalah seorang mahasiswa dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Malikus Saleh dengan nama Aldia Saputra dengan NIM 190170082 dan dosen pembimbing saya pada kali ini adalah Ibu Lydia Rosnita, STMKOP. Nah, saya akan masuk dalam pembukaan yang pertama, yaitu akan menjelaskan tentang etika penggunaan komputer pada etika profesi A1 Teknik Informatika. Jadi subjek etika komputer itu lebih dalam dibandingkan dengan masalah privasi ataupun pembajakan. Karena komputer adalah peralatan sosial yang penuh dengan daya yang dapat membantu atau mengganggu masyarakat dalam berbagai cara. Karena semua itu tergantung ke bagaimana cara penggunaannya. Nah, apakah etika itu? Etika adalah kepercayaan tentang hal-hal yang benar dan yang salah atau yang baik dengan yang tidak. Etika pertama kali dibahas itu dalam sistem informasi pada tahun 1986 oleh Richard Mason yang mencakup dengan istilah PA atau PAPA. Apa yang dimaksud dengan PAPA tersebut? Nah, salah satu dari PAPA adalah privasi. Privasi menyangkut hak-hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin pengaksesannya. Yang kedua ada akurasi. Yaitu akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Yang ketiga ada properti. Yaitu properti merupakan perlindungan terhadap hak properti, seperti contohnya haki dan hak paten ataupun hak cipta. Selanjutnya ada akses. Akses adalah teknologi informasi yang diharapkan malah tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang. Ada 3 alasan utama yang membuat minat masyarakat tertinggi terhadap etika, yaitu yang pertama adalah kelenturan logika, kemampuan memprogram komputer untuk melakukan apapun yang diinginkan. Yang kedua ada faktor transformasi, yaitu alasan kepedulian pada etika komputer ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah secara drastis cara melakukan sesuatu. Yang ketiga ada faktor tak kasat mata. Apa yang maksud dengan faktor tak kasat mata? Itu alasan lain minat masyarakat pada etika komputer ini adalah karena semua operasi internal komputer itu tersembunyi dari penglihatan. Masyarakat memiliki hak-hak tertentu yang berkaitan dengan penggunaan komputer. Apa saja tersebut? Itu yang pertama ada hak atas komputer. Bagian-bagian dari hak atas komputer ini terdiri dari satu, yaitu hak atas akses komputer, hak atas keahlian komputer, hak atas spesialisasi komputer. Yang keempat ada hak atas pengambilan keputusan komputer. Selanjutnya ada hak atas informasi. Yaitu bagian-bagiannya meliputi pertama hak atas privasi, yang kedua ada hak atas akurasi, yang ketiga ada hak atas kepemilikan, dan empat ada hak atas akses. Sehingga masuklah kita bagian-bagian penutup, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan dari presentasi saya pada kali ini adalah kesimpulannya, etika komputer merupakan sebuah norma yang berlaku pada penggunaan komputer secara baik dan benar. Hal-hal yang bertentangan dengan etika komputer bisa dijerat dengan hukum Undang-Undang Transaksi Elektronik yang tercantum dalam nomor 11 tahun 2008. Maka dengan adanya etika komputer berfungsi agar dapat mengubah cara penggunaan komputer dari hal-hal yang negatif dan merugikan orang lain kepada hal-hal yang positif yang dapat menguntungkan kepada diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya ada saran yang dapat kita ambil dari presentasi pada kali ini adalah gunakanlah komputer sesuai dengan etika yang berlaku. Gunakan untuk hal-hal yang positif yang dapat membuat kita menjadi lebih pandai, yang dapat menghindari dari penggunaan komputer untuk hal-hal yang negatif. Karena efek dari penggunaan komputer dan internet secara tidak baik itu akan mempengaruhi kehidupan kita di masa depan nanti. Sekian presentasi saya pada kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf karena manusia yang tidak luput dengan kesalahan. Saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.